kita harus tahu bahwa anak-anak itu bisa mengalami gangguan ginjal akut. Apa sih yang disebut sebagai gangguan ginjal akut gitu kan Iya. pertanyaannya. Nah, apa yang perlu diketahui oleh orang tua? Artinya di sini biar orang tua juga nggak panik, sebenarnya nggak Mhm, perlu panik mhm. juga, tapi aware. Jadi kalau misalnya kita punya anak paling utama di bawah 6 tahun, yang dia mengalami demam, kemudian diare, kemudian ada gangguan saluran napas, Atau muntah mungkin Dok atau ya? mungkin muntah ya, Mhm. kemudian kita harus memperhatikan produksi air kencing dari anak kita. Kita harus memastikan dia dapat cairan yang cukup, kemudian kita harus rajin-rajin tuh buka popoknya, ada kencingnya nggak ya, ada, Mhm. berkurang nggak ya daripada biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Podcast IDAI, Moms and Daddy, ayah bunda di seluruh Indonesia. Senang sekali kali ini masih bersama saya Dr. Reza Fahlevi dalam acara Podcast IDAI. Nah, tema kita kali ini sangat menarik karena ini merupakan suatu topik atau isu yang sering diperbincangkan atau yang lagi hot ya saat ini, yaitu mengenai gangguan ginjal akut misterius pada anak. Nah, saya heran nih sama panitia. Kok yang misterius-misterius sama saya semuanya ya? Kemarin itu hepatitis akut misterius sama Prof. Hanifah juga sama saya. Sekarang gangguan ginjal akut yang misterius juga sama saya nih. Ada apa nih? Oke, tentunya saya tidak sendiri hari ini karena bersama saya sudah hadir narasumber hebat kita, yaitu Dr. Heni Adriani Puspitasari, spesialis anak konsultan. Selamat datang, Dr. Heni. Makasih, selamat siang Dr. Reza. Apa kabar, Dr. Heni? Alhamdulillah baik Dr. Hektik Reva. tapi dok ya? Lumayan nyempet-nyempetin ke sini bersama Dr. Reva di tengah hektiknya pasien-pasien kita yang banyak ini ya. Ya, oke Sobat Podcast semuanya, kita akan bahas mengenai gangguan ginjal akut yang misterius pada anak, tapi tentunya nggak langsung ke sana ya. Terlebih dahulu kita akan bahas santai aja dulu mengenai bagaimana fungsi ginjal dan perannya terhadap tubuh, yaitu terhadap anak spesifiknya. Oke Dokter Heni, kita mulai dok ya. Nah sebenarnya apa sih dok ginjal itu dan apa fungsinya untuk tubuh seorang anak? Ya, ginjal itu adalah salah satu organ yang ada di dalam tubuh manusia. Dia letaknya di belakang dari rongga perut, dan dia jumlahnya 2 normalnya. Ginjal ini punya beberapa fungsi. Yang pertama dia fungsinya adalah untuk membuang cairan yang berlebihan dari dalam tubuh, dan juga membuang racun gitu ya Dokter Eva. Kemudian dia juga punya fungsi yang lain, misalnya dia punya fungsi untuk mengatur tekanan darah, kemudian dia juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan elektrolit atau garam-garaman tubuh, kemudian juga menyeimbangkan pH di dalam tubuh, asam basa, juga memproduksi hormon-hormon tertentu yang mengatur tekanan darah maupun memproduksi sel darah merah. Jadi basically fungsinya adalah untuk mengatur itu semua. Jadi kalau misalnya ternyata ginjal ini bermasalah, tentunya semua fungsi-fungsi itu akan terganggu gitu Dokter Oke, Eva. itu Sobat Podcast. Jadi ginjal itu nggak cuma untuk produksi pipis. Tadi datanya udah menjelaskan banyak banget fungsinya. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan ginjal. Hmm. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal seorang anak? Pertanyaan yang bagus dan selalu menjadi pertanyaan kedua orang tua yang ada di rumah pasti ya. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal? Nah, ginjal itu sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi-kondisi luar dari ginjal. Misalnya, kalau misalnya badan kita kekurangan cairan yang hebat, dehidrasi, atau misalnya ada kondisi infeksi yang berat di tubuh, dia akan mudah sekali mengalami gangguan. Fungsinya akan mudah turun. Kemudian yang kedua, apabila dia ada gangguan dalam proses berkemih, misalnya ada kelainan bawaan gitu ya Dokter Eva, Sumbatan gitu dok ya. sumbatan gitu, dia akan juga mudah terganggu. Kenapa? Karena dia akan mudah mengalami infeksi. Nah, kemudian juga ada beberapa penyakit yang bisa mempengaruhi ginjal, penyakit peradangan, mungkin papa mama di rumah tahu sindrom nefrotik atau glomerulonefritis itu juga bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Sehingga kalau kita ingin menjaga kesehatan ginjal tentunya kita harus
menghindari penyakit-penyakit yang kita paling bisa hindari. Kalau kita mau paling mudah adalah kita menjaga kecukupan cairan. Pastikan kalau anak-anak di rumah itu minumnya cukup. Terus yang kedua, kita mesti mencegah infeksi ya. Iya. Infeksi saluran kemih terutama. Jadi kalau misalnya anak-anak itu udah mulai ada gejala berkemih, pipisnya sakit, atau misalnya dia mengeluh perutnya sakit, nggak ada penyebabnya yang jelas, demam-demam penyebabnya yang nggak jelas, cepatlah dibawa berobat. Siapa tahu itu ISK dan kita bisa cepat mengobati. Itu yang paling simpel bisa kita lakukan. Hal-hal lain, kalau kita misalnya punya fasilitas untuk melakukan deteksi dini, kita bisa periksa urin, kita bisa periksa tekanan darah, seperti Iya. itu. Kalau untuk cairan sendiri nih Dokter Heni, ada nggak sih Dok cairan yang lebih dipilih dan lebih perlu dihindari nih Dok? Karena kan banyak anak-anak sekarang minumnya ya segala macam ya Dok ya. Obat, teh, dan lain minuman manis itu sebenarnya gimana Dok? Oh ya itu, good point Dokter Eva. Jadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan ginjal itu adalah mencegah obesitas. Itu tadi yang kita bicara soal gula dan lain-lain yang sekarang Ya. banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita milih cairan, tentunya paling bagus air putih. Air putih. Ya, nomor satu. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih yang lain, misalnya yang mengandung elektrolit. Jus gitu juga boleh sih sebetulnya ya, asal dia Nggak ditambahkan tidak gula lagi dan ditambahkan pengawet, pewarna, ya, pemanis ya. ya, Jadi ya. kita usahakan senatural mungkin lah gitu. Makin dia alamiah, makin bagus tentunya. Nah kalau yang gula-gula itu yang kita takutkan adalah obesitas. Karena obesitas dia tentunya akan membebani ginjal ya untuk bekerja lebih berat, mengeluarkan racun, mengeluarkan cairan seperti itu. Berarti makanan juga perlu dijaga juga Dok ya untuk mencegah obesitas Ya, itu betul, utamanya ya. betul. Baik, oke Dok. Sekarang kita masuk ke warna urin. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ke toilet nih biasanya tuh kan ada kan kayak yang warna urin, warna ini berarti kekurangan cairan, warna ini cukup cairan. Nah, sebenarnya seberapa sensitif sih Dok kita menilai kecukupan cairan ataupun kesehatan ginjal secara umum dengan warna urin ini? Nah, ginjal itu produk sisa atau produk pembuangan utamanya itu adalah air kencing gitu kan. Maka ada kelainan di air kencing itu akan mencerminkan sebetulnya kondisi yang terjadi di ginjal itu sendiri. Kalau misalnya kita melihat yang di kamar mandi itu kita lihat lah ya, kalau makin kita kurang minum dia makin pekat ya. Tentunya tadi kita udah bahas kalau kurang cairan ginjal kita juga jadi suffering, menderita gitu ya. Jadi jangan kekurangan air. Kemudian ada juga yang kita bisa perhatikan selain dari kepekatan warna urinnya, kita juga bisa melihat kejernihannya. Kalau misalnya ada infeksi, biasanya air kencing dari anak-anak itu akan terlihat lebih keruh. Lebih keruh ya. Ya, jadi kayak ada Seperti bulir-bulirnya gitu ya. atau seperti air cucian beras gitu Dok ya. Betul. Nah, ada juga warna lain yang kita harus waspadai, warna kemerahan gitu. Warna kemerahan kan kalau misalnya ada infeksi saluran kemih, kadang-kadang ada sel darah merah yang tercampur di dalam kencingnya, dan kalau misalnya ada peradangan di ginjal, glomerulonefritis, itu juga seringkali kencingnya kemerahan atau batu misalnya Dokter Eva. Jadi kalau warnanya berubah dari warna yang biasanya, itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian harus waspadai dan segera periksakan ke dokter atau ke pusat kesehatan terdekat. Baik. Kalau anaknya itu nggak kencing-kencing, itu apa dampaknya Dok? Nah, kalau anaknya nggak kencing-kencing, itu juga kita patut waspadai. Seorang anak itu normalnya dia kalau dia sudah melewati masa bayi ya, umumnya dia kencing itu memang sudah tidak terlalu sering. Tapi 5-6 kali sehari lah kurang lebih anak-anak itu harus buang air kecil. Jadi kalau kita Sekitar hitung 4 tuh jam atau 5 jam ya ya Dok ya? sekitar 3-4 jam 3-4 tuh jam. mereka harusnya sudah buang air kecil. Kalau dia lebih sedikit daripada itu, maka kita harus berpikir apakah asupan minumnya atau asupan cairannya ini kurang gitu. Atau dia pengeluarannya berlebihan. Misalnya kayak dia lagi demam gitu ya. Jadi atau di luar lagi panas sekali hawanya, jadi kencingnya berkurang. Atau yang ketiga memang ada suatu masalah di dalam ginjal, suatu kondisi penyakit yang menyebabkan produksi urin itu berkurang drastis, seperti itu Dokter Eva.
Oke. Nah, ini kan sekarang kita masuk ke gangguan ginjal misterius. Nah, sebenarnya pasti banyak nih sobat podcast dai semuanya itu bertanya, emang anak-anak tuh bisa dok gitu mengalami penyakit ginjal ataupun gangguan ginjal ini? Ya, gangguan ginjal akut itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi jangan salah ya, Bapak dan Ibu, bahwa anak-anak nggak mungkin lah yang sakit ginjal yang tua aja Biasanya gitu yang kan, tua kan, biasanya gitu ya. komplikasi. Enggak, jadi jangan salah. Jadi kita harus tahu bahwa anak-anak itu bisa mengalami gangguan ginjal akut. Apa sih yang disebut sebagai gangguan ginjal akut gitu kan Iya, pertanyaannya. Mudahnya gangguan ginjal akut tadi kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba. Taunya dari mana? Taunya pipisnya berkurang drastis misalnya, atau waktu dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke lab pemeriksaan fungsi ginjalnya kelihatan bahwa kadar beberapa penanda itu tinggi sekali untuk ginjal, ureum atau kreatinin biasanya seperti itu Dokter Eva. Hmm. Baik. Nah, lantas apa dok penyebab tersering atau penyebab yang ya tersering lah menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak ini? Oke, secara umum gangguan ginjal akut ini penyebabnya tuh ada 3 kan Dokter Mhm. Eva ya. Yang pertama yang paling sering nih, kita sebut sebagai penyebab, fungsional. Itu yang tadi saya sebutkan beberapa hal, kayak misalnya, dia diare atau anaknya nggak mau minum, atau Jadi dia kekurangan demam, cairannya dia itu kurang cairan ya atau kan. ya ya. Terus yang kedua misalnya dia ada infeksi di tempat lain, entah dia misalnya DBD, atau dia ada infeksi berat gitu ya, sehingga, aliran darah ke ginjalnya nggak baik. Terus bisa bisa juga disebabkan oleh penyakit yang lain, misalnya gagal jantung, penyakit jantung bawaan itu. Nah, yang paling sering tentunya yang pertama tadi kurang cairan ya. Penyebab lain, golongan penyebab yang kedua itu adalah penyebabnya dari ginjalnya sendiri. Misalnya, ada anak-anak yang mengalami sindrom nefrotik atau mengalami glomerulonefritis atau mengalami penyakit ginjal sendiri ya, yang menyebabkan ginjalnya tidak mampu memproduksi sejumlah air kencing yang cukup gitu. Dan yang ketiga adalah sumbatan yang tadi Dokter Eva Mhm. sampaikan. Beberapa anak dia mengalami kelainan bawaan dari lahir. Jadi saluran kemihnya itu nggak lancar sehingga jumlah pipisnya juga nggak lancar nih. Kita harus bantu kalau nggak dipasang selang misalnya dia nggak keluar atau justru memang ada yang lain kayak kecelakaan misalnya gitu ya Jadi Dokter Eva ya. trauma ya Jadi di situ ya. jadi Mhm. ada kerusakan di saluran kemihnya. Oke dok, selain tadi dokter ini kan bilang produksi pipisnya berkurang Mhm. gitu ya. Kalau laboratorium tentunya kita nggak tahu lah orang tua. Mhm. Ada gejala lain nggak dok? Misalnya ada nyeri yang Mhm. spesifik gitu. Atau mungkin anaknya apa akan jadi bengkak misalnya. Atau bagaimana sih dok tanda-tanda atau gejala gangguan ginjal akut pada anak ini? Oke. Gangguan ginjal akut itu kalau dia masih di tahap awal-awal memang paling sensitif itu adalah kita melihat produksi urinnya. Tanda dan gejala itu akan muncul belakangan. Jadi kalau Hmm. misalnya produksi urin udah turun, fungsi ginjalnya sangat turun ya, rusak sampai 50%, baru kita bisa lihat tuh anaknya mulai bengkak, Mhm. kemudian mungkin dia mulai nafasnya cepat dan dalam, kemudian dia mulai ada gangguan-gangguan elektrolit, Pucat atau kadang-kadang ya. kejang gitu ya Mhm. karena tekanan darahnya yang Tinggi tinggi ya. atau karena kadar natrium di darahnya turun drastis seperti itu. Jadi kalau Kalau udah bertanya yang sampai paling bengkak itu berarti udah telat mungkin ya. udah telat tuh, Udah kalau telat udah berarti. udah bengkak kita udah telat nih, kita mesti bawa lebih cepat kalau udah bengkak, harus ditangani lebih cepat ya. Tuh. Poinnya ya, Mhm. moms and dad semuanya perlu diingat bahwa kalau pada anak kita, terutama kalau anak kita sakit ya, itu produksi urin ataupun dia pipisnya itu harus dilihat tadi ya. Iya 3 betul. sampai 4 jam keluar nggak urinnya. Kalau nggak keluar, kita harus waspada nih, wah ada apa nih gitu ya. Mhm. Selain jumlahnya juga tadi ya warnanya juga perlu diperhatikan karena itu tanda paling awal untuk moms and dad semuanya mendeteksi anaknya jangan-jangan ada gangguan ginjal ya. Jangan sampai nanti terlambat udah bengkak, udah sesak Iya, nafas dan lain apalagi betul. kejang dan lain ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke topik utama kita, Dok, yaitu itu mengenai gangguan ginjal akut yang misterius pada Ya. anak. Nah, kenapa sih, Dok, disebut misterius sebenarnya? Iya, jadi
istilah ini misterius ya. Misterius. Memang karena sampai saat ini kita sedang masih dalam proses investigasi, Dokter Reva. Apa yang menjadi penyebab dari gangguan ginjal akut yang kasusnya tiba-tiba melonjak di 2 bulan terakhir ini. Akhirnya ada berapa banyak sih kurang lebih kasusnya dok di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia itu cukup banyak ya Dokter Eva ya. Mungkin ada sekitar 100 lebih ya, betul, okay. Dalam 2 bulan terakhir. Dalam dari Januari sebenarnya. Januari ya, cuman puncaknya di 2 bulan terakhir dok ya. 2 bulan terakhir tuh kita melihat ada lonjakan kasus gangguan ginjal akut. Lebih banyak daripada yang kita biasa temukan ya Dokter Eva ya. Jadi gejalanya itu sebenarnya sama aja seperti gejala gangguan ginjal akut lainnya atau ada hal khusus misalnya spesifik khusus untuk gangguan ginjal akut misterius ini dok? Oke. Kalau gejalanya itu sebetulnya sama ya Dokter Eva. Selalu dimulai dari jumlah kencingnya yang menurun drastis tiba-tiba kemudian tidak keluar kencingnya sama sekali. Tapi yang menarik dari gangguan ginjal akut ini adalah perjalanan penyakitnya. Bahwa kita melihat bahwa perjalanan penyakitnya itu cepat, kemudian terjadinya gangguan ginjal akut itu mendadak. Kemudian yang ketiga itu adalah perburukannya juga cepat. Nah itu sebetulnya yang kemudian buat kami sebagai dokter anak, terutama yang bergerak di bidang ginjal, itu menjadi suatu hal yang dalam tanda kutip itu tidak biasanya. Tidak biasa, baik. Sebelum anak-anak tersebut mengalami produksi pipis yang menurun, adakah gejala sebelumnya yang biasanya muncul pada pasien ini dok? Iya. Anak-anak ini biasanya datang dengan riwayat demam dan diare, itu yang paling sering ya, demam dan diare. Ada yang disertai dan ada yang tidak disertai dengan gejala saluran napas, misalnya batuk pilek gitu. Tapi sebagian besar itu demam dan diare. Nah, jadi demam, diare, kemudian berapa saat pipisnya menurun, kemudian jatuh dalam kondisi gagal ginjal ya. Oke, untuk penyebabnya sendiri dok. Apakah sudah diketahui ataukah mungkin ada berhubungan dengan COVID ataukah infeksi lain atau ada penyebab lain misalnya makanan atau faktor lingkungan misalnya? Oke. Sebelum sampai ke sana mungkin saya memperkenalkan istilah resminya dulu kali ya Dokter Eva ya. Kita menggunakan istilah gangguan ginjal akut progresif atipikal untuk kasus ini gitu ya. Progresif atipikal. Oke. Karena jadi, tadi ya cepat sekali. Cepat dan tidak biasa. Gitu, tidak seperti biasanya. Jadi kita menggunakan istilah tersebut. Penyebabnya sampai saat ini kita masih belum ketahui. Kita masih mempelajari apa penyebabnya dan bagaimana prosesnya. Apa hal yang tidak biasa yang kita temukan pada anak-anak ini dibandingkan dengan yang sebelumnya sambil kita melakukan terapi pada anak-anak yang sudah mengalami kondisi tersebut. Tapi dari apa yang kita lihat, kita dapati dalam praktek, anak-anak yang mengalami kondisi gangguan ginjal akut progresif atipikal ini lebih banyak yang berusia di bawah 6 tahun. Kemudian anak-anak ini seharusnya kan belum punya kekebalan terhadap COVID ya, karena dia belum diimunisasi, kecuali pernah terinfeksi COVID sebelumnya. Jadi kalau antibodi itu positif berarti mungkin udah pernah ya? Mungkin udah pernah mengalami COVID tapi tidak bergejala atau bergejala tapi tidak terdiagnosis. Sebelumnya. Baik. Kita melihat bahwa sebagian besar anak-anak ini punya bukti terhadap infeksi COVID, baik yang saat ini sedang terjadi maupun yang pernah terjadi sebelumnya, tadi kita sebut antibodi. Lalu kita berpikir apakah ini kemudian berhubungan gitu ya. Kita belum bisa mengkonfirmasi hubungannya, tapi kita tetap berpikir ini adalah sesuatu yang berkaitan gitu. Baik, karena tentunya masih butuh investigasi yang lebih dalam betul. Untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat dok ya. Oke. Nah sambil menunggu nanti ya tentunya akan ada update terbaru nih. Sobat Podcast IDAI juga terus pantengin ya berita dan lain karena mungkin tayangan kita hari ini mungkin nanti sebulan lagi mungkin berubah udah ketahuan penyebabnya mungkin ya. Jadi tetap update ya karena ini tayangan yang kita rekam untuk saat ini di akhir bulan September ya. Oke dok, nah sambil menunggu perkembangan terbaru mengenai gangguan ginjal akut misterius ini, nah apa yang perlu diketahui oleh orang tua? Artinya di sini biar orang tua juga nggak panik, sebenarnya nggak perlu panik juga.
tapi aware bahwa oh ini yang perlu kita waspadai atau gejala-gejala dari gangguan ginjal akut pada anak ini. Oke. Ya, sampai saat ini karena kita juga masih mempelajari penyebabnya ya, maka aksi utama kita itu sebenarnya adalah kita ingin supaya moms and dad di rumah, kemudian para tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan primer mengetahui gejala-gejala apa yang harus diwaspadai tadi ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya anak usia di bawah 6 tahun tersebut terutama ya, tidak menutup kemungkinan yang di atas tersebut, tapi paling utama di bawah 6 tahun, yang dia mengalami demam, kemudian diare, kemudian ada gangguan saluran napas. Atau muntah mungkin dok ya? Atau mungkin muntah ya. Kemudian kita harus memperhatikan produksi air kencing dari anak kita. Kita harus memastikan dia dapat cairan yang cukup. Kemudian kita harus rajin-rajin tuh buka popoknya, ada kencingnya nggak ya, ada berkurang nggak ya daripada biasanya, seperti itu. Kalau anaknya sudah bisa berkemih sendiri, kita harus pastikan melihat anak ini sudah pipis berapa kali nih, ke kamar mandi berapa kali, supaya kita bisa memantau. Karena kalau begitu jumlah kencingnya berkurang, maka moms and dad harus segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, periksakan ke dokter anak, atau ke puskesmas misalnya, ke klinik dan sebagainya. Jadi 3-4 jam sekali buka popoknya, dilihat pipisnya banyak atau enggak, warna pipisnya juga perlu dilihat ya. Itu pesan Dr. Henny kepada moms and dad semuanya ya untuk deteksi dini. Betul. Kalau misalnya ya amit-amit mudah-mudahan nggak sampai terjadi pada anak kita, tapi kalau ternyata udah terlanjur ternyata anak kita mengalami gangguan ginjal akut yang misterius ini, bagaimana tindakan yang perlu dilakukan sebagai orang tua? Oke. Jadi sebagai orang tua harus segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan tadi ya. Kita bawa periksa, kalau gangguan ginjal akutnya ini sudah berat, artinya anaknya udah mengalami kencingnya sudah mulai nggak ada nih 6 jam, anak saya nggak pipis 6 jam, udah langsung pergi ke rumah sakit. Biar diperiksa sama dokter anaknya, dicari apa penyebabnya. Karena tadi penyebabnya kan banyak ya dokter Eva ya, belum tentu semua gangguan ginjal akut atau anaknya nggak bisa pipis 6 jam itu karena gangguan ginjal akut misterius ini, belum tentu. Tapi kita harus waspada kalau udah 6 jam nggak pipis, udah siap-siap bawa ke rumah sakit. Jadi nanti dokter akan lebih mudah mengeksplorasi kalau misalnya ternyata dalam pemantauan kita sudah mencukupkan cairannya, kita sudah mencoba mengobati apa yang kita pikirkan terjadi pada anak bapak ibu, tapi nggak keluar juga kencingnya, maka dokter anaknya akan berusaha mencari fasilitas yang bisa melakukan terapi lebih advance gitu dokter. Baik dok. Nah, jadi kan terapi tentunya tadi kan dokter akan memeriksa, kemudian ada pemeriksaan laboratorium juga mungkin dok ya. Kemudian obat-obatan. Nah, untuk terapi mengganti ginjal itu ada nggak sih dok untuk anak-anak? Karena kalau orang dewasa kan banyak pasti mama dan semua tahu, oh anak ada orang dewasa nih ada yang cuci darah misalnya. Nah, kalau untuk anak sebenarnya itu ada juga nggak sih dok? Untuk anak tentunya ada, tapi sebelum sampai ke sana mungkin kita mesti lihat dulu ya dok ya. Apa sih yang mesti diperiksa di rumah sakit gitu kan, apa yang dokternya kerjakan di rumah sakit gitu. Jadi kalau anak bapak ibu itu nggak kencing selama 6 jam, 12 jam, kita tungguin, udah kita kasih cairan infus misalnya, udah kita kasih obat demam misalnya, udah kita anggap cukup, kok anaknya malah makin nggak keluar pipisnya, makin nggak sadar ya, makin atau ada kejang, atau misalnya dia nafasnya jadi cepat sekali, atau dia justru jadi kelihatan bengkak. Maka dokter itu pasti akan mencari, melihat fungsi ginjal dari laboratoriumnya. Kita akan melakukan pemeriksaan ureum, kreatinin, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan elektrolit gitu ya. Kalau kita lihat kadar ureumnya tinggi sekali, kemudian kadar kreatinnya juga tinggi sekali, nah itu adalah saatnya si dokter anak ini melakukan tindakan yang lebih advance. Tindakan yang lebih advance itu apa sih dok gitu? Setelah kita berikan cairan yang cukup, kita kasih obat-obatan yang aman buat ginjal, koreksi ini, koreksi elektrolit, koreksi ini, kok masih juga anaknya kencingnya nggak keluar, dokternya mungkin akan kasih obat untuk mengeluarkan pipisnya gitu ya, diuretik istilahnya.
Atau misalnya dokternya akan memutuskan, oh anak ini harus cuci darah. Tadi yang di dokter Reva sebutkan terapi pengganti ginjal itu mungkin moms and dad di rumah kenal sebagai cuci darah. Ada ya dokter Reva cuci darah yang khusus untuk anak-anak kecil gitu. Tapi fasilitas tertentu yang bisa mengerjakan biasanya rumah sakit besar, rumah sakit rujukan. Karena butuh alat yang khusus tentunya. Baik, ya karena dokter jujur ya saya dulu waktu awal juga saya nggak menyangka gitu ya bahwa ternyata anak-anak itu bisa juga mengalami gangguan ginjal akut kemudian harus melakukan terapi pengganti ginjal. Oke, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung. Nah, apakah ada penutup dari Dokter Henny? Silahkan dok. Ya, terima kasih dokter Eva untuk moms and dad di rumah. Yang perlu diperhatikan terkait dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini adalah bagaimana moms and dad bisa mengenali lebih dini apa yang terjadi pada anak-anak moms and dad, terutama gejala-gejala awal dari gangguan ginjal akut sendiri. Yang pertama yang perlu moms and dad waspadai adalah produksi urin atau air kencing. Apakah jumlah air kencingnya berkurang? Apakah frekuensi berkemihnya berkurang? Kemudian yang kedua, perhatikan juga warna air kencingnya dan yang terakhir segera bawa ke pusat kesehatan terdekat apabila moms and dad mencurigai anaknya mengalami gejala-gejala tersebut supaya bisa cepat ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Baik, terima kasih Dokter Henny. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah fungsi ginjal itu banyak sekali ya, tidak hanya untuk produksi urin, tapi ternyata tadi Dokter Henny sudah menjelaskan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh, kemudian mengontrol tekanan darah, kemudian membantu untuk produksi mencegah anemia ya, produksi sel darah merah juga, kemudian banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, untuk menjaga kesehatan ginjal tentunya tadi pola hidup yang sehat yaitu dengan pemenuhan cairan yang cukup, pengaturan pola makan, aktivitas yang cukup, serta mendeteksi dini apabila ada gangguan ginjal pada anak ini penting sekali ya untuk menjaga kesehatan ginjal anak secara umum. Nah, untuk saat ini penyakit gangguan ginjal akut misterius atau istilah medis kita adalah progresif atipikal yang saat ini memang sedang banyak terjadi terutama di 2 bulan terakhir. Tapi tentunya orang tua tidak perlu over panik berlebihan, nggak perlu juga. Tapi seperti yang Dr. Henny katakan tadi bahwa orang tua perlu membantu nih tenaga medis semuanya untuk melihat ya produksi urinnya bagaimana. Terutama kalau misalnya anak itu udah mulai muncul gejala tadi ada demam, gejala saluran cerna ataupun disertai dengan gejala saluran nafas ya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan jangan lupa tetap update untuk berita-berita terbaru karena lagi-lagi mungkin beberapa saat di kemudian hari, sebulan lagi atau 2 minggu lagi sudah ada perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan penyakit gangguan ginjal misterius pada anak ini. Nah, akhir kata saya mengucap terima kasih Dr. Henny atas waktu dan kesempatannya. Ya, jangan lupa untuk sobat podcast IDAI semuanya follow YouTube kita yaitu IDAI Podcast, IDAI TV. Kemudian bisa juga mendengarkan tayangan podcast ini di Spotify ya. Jadi IDAI Podcast di Spotify. Nah, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya, episode-episode ke depan yang tentunya tidak kalah menarik dan juga informatif bagi moms edit semuanya. Dan jangan lupa terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.